Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel kita. Jadi karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman tentang fungsi dari chopper Mito Shiba ini, Kak, bisa buat ini enggak, bisa buat itu enggak. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk membuat beberapa referensi video yang menjelaskan tentang fungsi dari chopper Mito Shiba ini bisa untuk apa aja. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi bagi teman-teman semua. Oke, jadi yang pertama kita di sini akan coba bikin jus. Karena kemarin banyak yang komen, Kak bisa nggak buat jus? Kak bisa Kak buat ini, buat itu. Yang maksudnya yang berhubungan dengan buah-buahan ini ya. Jadi hari ini kita mau mempraktekkan apakah chopper Mito Shiba CH200 ini bisa digunakan untuk membuat jus. Jadi di sini kita sudah punya mangga dan susu cair. Pertama kita masukkan dulu buah mangganya. Nah, rencananya kita tuh mau bikin jus mangga tanpa pakai es batu gitu. Karena kan kemarin waktu bikin susu kurma itu kayak gagal gitu, tumpah-tumpah. Jadi kita mau mencoba lagi apakah masih tetap tumpah-tumpah. Setelah itu kita masukkan susunya. Ini susunya kita pakai yang merek Indomil. Untuk ukurannya 190 ml. Kalau misalkan kalian ada susu UHT, bisa pakai susu UHT. Tapi karena nggak ada, kita pakai yang ini aja. Lalu kita tutup. Dan di sini kita mau benar-benar pastiin kalau kita nutupnya udah rapet dan sudah terpasang karet di tutupnya. Oke. Di sini aku mau nyoba pakai yang kecepatan 1 karena ini kan gak ada es batunya. Jadi kalau misalkan aku pakai kecepatan yang 2, takutnya bakal tumpah-tumpah lagi. Oh iya, lupa. Ini aku coba pakai 3 pisau dulu ya. Apakah ini tetap tumpah-tumpah? Kalau misalkan nanti tetap tumpah, ini akan aku kurangi mata pisaunya. Gitu. Oke, jadi dari percobaan ini nggak tumpah-tumpah ya, alhamdulillah. Jadi kita lihat seperti apa sih kalau misalkan chopper Mito Shiba ini kita fungsikan sebagai blender. Soalnya banyak banget dari kalian yang nanya, Kak, mending chopper atau blender, Kak, mending chopper atau blender. Nah, di sini aku pribadi nggak bisa memutuskan mana yang bagus ya antara blender dan chopper karena tiap masing-masing dari mereka itu punya fungsi dan kelebihan masing-masing. Nah, tapi di sini aku akan coba ngasih referensi ke kalian apakah chopper itu bisa dijadikan sebagai pengganti blender gitu. Nah, ini penampakannya. Sebetulnya menurutku teksturnya tuh sudah cair ya. Cuma mungkin di sini ada beberapa sisa-sisa. Tapi menurutku di blender pun juga bakal ada bulir-bulir kayak gini juga. Jadi overall kalau untuk bikin jus sih chopper bisa ya, masih bisa meskipun konsentrasi bahan makanan yang kita masukkan tuh cair gitu. Oke, jadi percobaan kali ini sukses. Lanjut ke percobaan yang kedua. Oke, untuk percobaan yang nomor 2 dan ketiga, di sini aku mau pakai bahan-bahan kering. Nah, bahan-bahan kering yang mau aku coba di sini adalah beras dan teri. Kenapa di sini aku pakai perbandingan dua bahan ini? Karena banyak dari teman-teman yang nanya apakah chopper Mito Shiba itu bisa dibuat untuk menghaluskan bumbu-bumbu kering. Yang pertama, kita di sini mau mulai dari beras dulu. Nah, kita pasang dulu di ini mata pisaunya, lalu kita masukkan berasnya. Oke. Di sini aku tetap pakai kecepatan yang 1 ya. Oke, mari kita mulai.
Oke, ini setelah kita coba chopper pakai kecepatan yang ke-1 ya. Nah, di sini menurutku hasilnya itu nggak seberapa halus. Di sini masih ada bagian-bagian yang kasar. Bahkan menurutku yang halus itu hanya sebagian kecil aja, karena sebagian besar di sini tuh masih tetap utuh berasnya. Oke, sekarang kita coba pakai kecepatan yang nomor 2. Kita setting ke kecepatan nomor 2 ya. Oke, jadi ini setelah beberapa menit kita chopper menggunakan kecepatan nomor 2. Nah, di sini bisa dilihat semuanya tuh sudah mulai. Oke. Sini seperti yang kita lihat, semuanya tuh udah mulai pecah ya berasnya. Cuma masih belum halus. Mungkin ini konsentrasi yang halusnya itu cuma sekitar 20 sampai 25%. Dan sedangkan sisanya itu masih berupa beras. Ini. Jadi menurutku dari kesimpulan percobaan menggunakan beras ini, sebenarnya Mitoshiba itu bisa untuk menghaluskan bahan-bahan makanan yang keras ya, contohnya beras ini atau bumbu dapur yang keras. Cuma mungkin butuh waktu yang relatif lebih lama, karena setelah beberapa menit pun ini masih ada saja komposisi yang kasar. Jadi nggak semua berasnya tuh bisa cepet hancur dalam waktu yang singkat gitu. Oke, jadi percobaan yang kedua ini kita mencoba untuk menghaluskan teri ini ya. Sekedar informasi, ini terinya sudah aku sangrai tadi selama kurang lebih 20 menit. Oke, jadi aku mau lanjut untuk menghaluskan teri ini ya. Seperti percobaan yang pertama, di sini aku akan pakai kecepatan yang nomor 1 dulu. Oke, jadi ini adalah hasil dari ikan teri yang sudah dihaluskan tadi menggunakan kecepatan nomor 1 selama kurang lebih 1 menit. Kayaknya ini lebih works ya daripada yang beras tadi ya. Soalnya ini ada beberapa bagian yang memang sudah halus di sini. Oke, sekarang kita coba pakai kecepatan nomor 2. Astaga. Sekarang kita coba kecepatan yang nomor 2.
Oke, sekarang kita lihat. Mesinnya panas loh, udah lo yang ini. Panas banget malah. Ini yang kita chopper pakai kecepatan 2 selama kurang lebih 1 menit. Seperti ini hasilnya. Ini hasilnya lebih halus ya daripada yang beras tadi. Lebih banyak yang sudah halus daripada yang masih utuh seperti ini. Sekarang kita taruh di sini. Jadi kesimpulannya, untuk menghaluskan bahan-bahan makanan yang keras, sebenarnya chopper Mie Toshiba ini bisa, cuma membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Dan dari yang kita lakuin tadi, setelah menghaluskan beras ini dan terinya, di sini suhu di mesin Mie Toshiba-nya itu sudah panas gitu, kayak anget gitu. Panas loh, ini loh, bukan anget panas, panas sih. Oke, karena tadi kita sudah mencoba menggunakan bahan-bahan masakan yang kering, sekarang kita akan mencoba untuk menghaluskan daging menggunakan chopper CH200 dari Mie Toshiba. Tapi untuk menghemat durasi, video kali ini aku bagi menjadi 2 bagian. Nah, di bagian kedua nanti aku bakal mencoba untuk menghaluskan daging dan tulang-tulangnya. Jadi stay tune.